Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ini adalah podcast pertama dari Stikes Ahmad Dahlan Cirebon. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya teman-teman dan selalu berbahagia deh. Di podcast kali ini, saya selaku host Lian Sili Ayani ingin mengajak teman-teman berkenalan dengan Ketua Stikes Ahmad Dahlan Cirebon, yaitu Ibu Hajah Ruswati Nurse MKep. Halo Ibu Hajah Ruswati, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semangat dan sehat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, langsung saja kita mulai ya teman-teman. Tema di podcast kali ini yaitu menyambut Milad Muhammadiyah dan Milad Stikes Ahmad Dahlan Cirebon. Baik Ibu, selaku Ketua Stikes Ahmad Dahlan Cirebon, bagaimana Ibu perasaannya menyambut Milad Muhammadiyah ini dan Milad Stikes Ahmad Dahlan Cirebon ini? Ya, terima kasih Mbak Lian. Tentunya perasaannya bergembira ya, sama seperti anjuran di Muhammadiyah juga. Kita harus bergembira bermuhammadiyah itu, harus bersenang hati bergembira itu. Jadi ketika kita menyambut usia Muhammadiyah yang sudah memasuki abad kedua, yaitu 111 tahun, dan alhamdulillah Stikes Ahmad Dahlan juga yang ketiga tahun, tentu saja saya sangat senang dan bergembira. Di hari ini tepatnya tanggal 17 November 2023 di Stikes Ahmad Dahlan itu mengadakan Gebyar Milad Muhammadiyah dan Stikes Ahmad Dahlan Cirebon ya Bu ya. Itu kegiatannya seperti apa sih Bu untuk menyambut milad tersebut? Ya, kebetulan untuk kegiatan Milad Muhammadiyah yang ke-111 dan Milad Stikes Ahmad Dahlan Cirebon yang ketiga, kita menyelenggarakan kegiatan jalan santai. Oh, jalan santai. Iya, dengan mengelilingi lingkungan kampus di area Kabupaten Cirebon, dengan mengelilingi jalan raya, kemudian masuk ke perkampungan yang tujuannya adalah untuk lebih memperkenalkan Muhammadiyah dan Stikes Ahmad Dahlan itu sendiri. Oh, kalau boleh tahu rutenya dari mana itu Bu? Dari startnya dari kampus kah? Iya. Kalau start itu memang betul ya dari kampus, kemudian masuk ke Jalan Tuparev, ya. Dari Jalan Tuparev, kemudian menyusuri Jalan Tuparev sampai ke Hotel Patra Jasa, kita belok ke kiri, masuk ke area Jalan Sudarsono, ya. Dari Jalan Sudarsono kita masuk ke Jalan Cideng Raya, kemudian menyusuri area Jalan Cideng dan Jalan Sutawinangun, kemudian masuk kembali ke Jalan Pramuka dan akhirnya sampai di kampus kembali. Itu kurang lebih sekitar 3 kilo ya, kurang 3 lebihnya. kilo. Lumayan ya Bu ya. Lumayan, menguras keringat. Menguras keringat sekali. Oke, itu pesertanya siapa aja ya Bu? Ya, kalau untuk peserta semua ya, semua sivitas akademika Stikes Ahmad Dahlan Cirebon, yaitu dosen dan tendik, dan juga seluruh mahasiswa baik tingkat 1, 2, 3 untuk prodi D3 maupun prodi administrasi rumah sakit. Sangat ramai ya tadi di jalan ya Bu? Iya, sangat ramai betul, dan kebetulan juga ini karena hari Jumat ya, jalan raya juga lumayan agak sedikit padat ya, gitu. Tapi alhamdulillah kita sudah melalui izin dengan polsek setempat, yaitu Polsek Kedaung yang ada di wilayah kampus Stikes Ahmad Dahlan Cirebon. Alhamdulillah aman. Berarti suasananya kondusif ya Bu? Alhamdulillah kondusif sekali. Dan tadi kebetulan juga tidak ada peserta yang yang sakit atau gimana, nggak ada. Semuanya alhamdulillah nyampe di tempat dengan selamat dan tetap sehat. Insya Allah semakin sehat. Amin. Berarti para pesertanya itu sangat antusias ya Bu untuk menyambut Milad Muhammadiyah ini? Ya, alhamdulillah, apalagi banyaknya door prize ya. Oh iya, door prize. Jadi tadi ada karena door prize kan tidak semua peserta dapat. Jadi untuk peserta yang tidak dapat agak sedikit kesal.
Oke, baik Bu. Oh ya, sebelumnya itu Milad Muhammadiyah itu milad yang keberapa sih Bu? Kalau Muhammadiyah ini milad yang ke-111. Oh, 100 ke Iya, 11 ya. sejak Kalau berdirinya atau sejak didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ya, hmm, pada tanggal 18 November 1912 atau bertepatan dengan 8 Zulhijjah 1330 Hijriah. oke, baik. Selanjutnya kalau untuk Milad Stikes Ahmad Dahlan sendiri itu milad yang keberapa ya Bu sekarang? Ya, kalau untuk milad Siti Kesamadalan Cirebon itu kebetulan tahun ini adalah milad yang ketiga. Oh, milad Ya, yang ketiga. sejak Akper Muhammadiyah dulu berubah bentuk menjadi Siti Kesamadalan Cirebon di tahun 2020. Oh, bisa dijelaskan ya Bu sejarah awalnya dari Akper Muhammadiyah ya berarti ya? Dari SPK. Oh, dari SPK Iya, dari ternyata. SPK. Oh, jauh ya. Iya. Itu SPK tahun berapa ya Bu? Ya, jadi kalau SPK itu dulu berdiri tahun 1983. Wah, Ya, jadi jauh sekali sama sudah tanggal lampau lahir. sekali. Nggak Iya, tahu sama nih tanggal Balian lahir saya. udah lahir belum ya? Oh, belum Bu, tahun segitu. Iya, ini SPK sudah lahir di tahun Oh. 1983. Oh, iya. Kemudian di tahun 1998 sesuai dengan kebijakan pemerintah menutup tingkat pendidikan sekolah perawat kesehatan, grade-nya dinaikkan menjadi Akper. Kemudian kita pun mengikuti kebijakan tersebut sehingga di tahun 1998 kita sudah menerima mahasiswa baru dengan brand Akper. Itu. Kemudian pada tahun 2020 alhamdulillah kita berubah bentuk lagi menjadi Stikes Ahmad Dahlan Cirebon, tepatnya di bulan Oktober sebenarnya, dan insya Allah ini sedang proses juga. Di tahun 2024 sepertinya brandnya akan berubah lagi nih Balian, jadi Wah. Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan atau disingkat jadi UMADA. Keren sekali sih ini Muhammadiyah. Terima kasih. Oh ya, sebelumnya Milad Stikes Ahmad Dahlan berarti sekarang yang ketiga ya Bu Iya ya? betul. Di tanggal berapa itu Bu miladnya? Iya, kalau miladnya sebenarnya di tanggal 6 Oktober ya. Oh, 6 6 Oktober. Cuman karena kemarin mengingat Milad Muhammadiyah juga bulannya berdekatan, tidak terlalu jauh, akhirnya dengan beberapa kesibukan yang lain kita satukan kegiatannya. Oke, baiklah. Berarti baru bisa dirayakan atau apa ya? Iya. Sekarang ini. Sekarang ini. Oke. Gitu. Selanjutnya Ibu, pertanyaan selanjutnya, kontribusi apa sih dari Stikes Ahmad Dahlan Cirebon ini untuk Milad Muhammadiyah yang ke-111? Ya. Sebagai salah satu amal usaha ya, amal usaha Muhammadiyah, Stikes Ahmad Dahlan ini bergerak di bidang pendidikan kesehatan. Jadi kontribusinya tentunya kita memiliki komitmen dan senantiasa bertekad untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas dari institusi yang memang menjadi tanggung jawab kita bersama ya, yang saat ini sedang dikelola. Itu yang pertama. Kemudian kontribusi yang kedua untuk Milad Muhammadiyah ini tentunya kita selalu mendukung dan mensupport program-program yang memang dicanangkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah ya. Dan salah satunya untuk di Milad yang ke-111 ini, pimpinan pusat Muhammadiyah juga mengeluarkan program, namanya adalah program HIP ya, jadi Gerakan Infak Pendidikan, yang tujuannya adalah untuk revitalisasi program pendidikan khususnya di Muhammadiyah ya. Jadi maksudnya nanti kalau ada sekolah-sekolah Muhammadiyah yang mungkin masih tertinggal dengan sekolah-sekolah yang lain, itu bisa dibantu dengan gerakan infak ini. Dan instruksi dari pimpinan pusat Muhammadiyah adalah setiap pimpinan maupun warga Muhammadiyah gitu kan, diminta untuk berkontribusi mendonasikan ya dananya gitu ke program tadi, gerakan infak pendidikan. Nah itu nanti ada jenjangnya, artinya ada jenjang yang tingkatannya adalah happy, itu
berapa ya, 111 gitu, nah 000 gitu atau 11.100 gitu kan. Kemudian yang kedua adalah bronze itu 111.000 ya, karena kan 111.111.000. Kemudian yang kedua itu adalah 1.110.000 dan seterusnya sampai nanti ada yang heroik itu 1 miliar ya, 1.011.000 gitu. Itu yang tingkatan heroik gitu. Nah itu alhamdulillah kita sudah instruksikan juga ke teman-teman yang ada di Stikes Ahmad Dahlan ini untuk bisa berkontribusi mendonasikan uangnya itu kan dalam program tersebut. Itu diwajibkan atau seperti apa ya Bu? Kalau Untuk namanya donasi. instruksi berarti apa ya, setengah wajib setengah enggak juga kali ya. Setelah Namanya kalau instruksi kan berarti harus dilakukan sebenarnya Iya, ya. betul. Kalau instruksi kan memang harus dilakukan gitu. Jadi tapi kalau yang namanya sumbangan kalau nggak ikhlas beda lagi ya nanti ceritanya. Jadi harus ikhlas teman-teman Iya, tuh harus kalau mau ikhlas nyumbang gitu. biar berkah. Gitu. Oke, berarti kalau itu ada tingkatannya ya Bu, happy, Iya, terus apa lagi? happy, bronze, Bronze, gold, gold, silver, silver, kemudian apa ya? Yang terakhir heroik, heroic. gitu. Ya, Oh, heroik. ada 5. Oke, Mm-mm. baik. Ya Bu, untuk pertanyaan selanjutnya bisa ceritakan secara singkat Bu tentang sejarah Muhammadiyah itu sendiri? Ya. Jadi Muhammadiyah ini didirikan oleh seorang kiai ya. Kiai Haji Ahmad Dahlan atau nama mudanya sebenarnya adalah Muhammad Darwis gitu. Kalau di Jawa kan memang biasa ya, kadang-kadang kalau belum nikah namanya A, nanti kalau sudah nikah namanya jadi B gitu. Nah ini mudanya namanya Muhammad Darwis, kemudian diganti menjadi Ahmad Dahlan gitu ya. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan itu di Kauman. Kauman itu ada di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 atau bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah tahun 1330 Hijriah. Jadi kenapa sih Kiai Ahmad Dahlan ini artinya mendirikan sebuah organisasi ya, Persyarikatan Muhammadiyah? Karena sebenarnya beliau ini atau Kiai Haji Ahmad Dahlan ini atau Kiai Dahlan gitu ya, biasa disebutnya seperti itu. Ini adalah seorang pemikir Islam yang atau terinspirasi oleh gerakan reformis ya, yang memiliki visi untuk menghidupkan kembali Islam yang murni dan menghilangkan praktek-praktek yang dianggap bid'ah atau sesat gitu. Jadi mungkin kalau biasa disebut dengan visinya adalah memasyarakatkan Islam yang sebenar-benarnya gitu. Seperti itu. Oke, baik Bu, untuk selanjutnya yaitu visi dan misi Muhammadiyah sendiri itu apa ya Bu? Ya. Kalau untuk visinya seperti tadi udah saya sampaikan gitu ya, bahwa ingin memasyarakatkan Islam yang sebenar-benarnya gitu. Sedangkan kalau misinya banyak ya sebenarnya di sini yang ingin dicapainya, karena Muhammadiyah adalah sebuah atau sebagai gerakan Islam yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah ya, dengan watak tajdid yang dimilikinya sehingga senantiasa selalu istiqomah ya, dan aktif dalam melaksanakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar. Nah ini bergerak di dalam segala bidang. Kemudian visinya adalah menegakkan keyakinan tauhid yang murni tadi. Jadi menghilangkan yang sifatnya adalah bid'ah atau sesat yang memang tidak diajarkan sebenarnya ya oleh Rasulullah atau tidak ada di dalam Al-Quran. Kemudian memahami agama dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan
jiwa ajaran Islam untuk menjawab dan menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan yang bersifat duniawi, kemudian menyebarluaskan ajaran Islam yang bersumber pada Al-Qur'an sebagai kitab Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir untuk umat manusia sebagai penjelasannya. Kemudian yang berikutnya adalah mewujudkan amalan-amalan Islam di dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan juga masyarakat. Itu adalah misi dari Muhammadiyah itu sendiri. Dan di Muhammadiyah itu terkenal dengan amal usaha yang begitu pesat ya Bu ya. Betul. Kira-kira amal usaha Muhammadiyah sendiri itu seperti apa sih Bu? Ya. Jadi kalau amal usaha Muhammadiyah atau biasa disingkat dengan AUM itu adalah media dakwah sebenarnya, media dakwah untuk Persyarikatan Muhammadiyah. Makanya kenapa setiap pegawai atau orang yang bekerja di Muhammadiyah itu ya harus bisa membesarkan gitu ya Muhammadiyah itu sendiri. Jadi harus aktif di dalam persyarikatan itu sendiri. Dan kebetulan kan memang di Muhammadiyah banyak ya ortomnya, bisa aktif. Kalau yang perempuan bisa aktif di Aisyahnya, kemudian di Nasyatul Asia, kemudian kalau yang bapak-bapak atau yang mas-masnya gitu kan bisa aktif di Pemuda Muhammadiyah. Ada juga kalau yang memang hobinya adalah dengan pramuka bisa bergabung dengan Hizbul Waton. Kemudian kalau yang senengnya dengan bela diri juga kan kita punya tapak suci gitu. Jadi silatnya Muhammadiyah itu ya itu namanya tapak suci gitu. Jadi itu bisa bergabung di situ. Jadi harus aktif ya. Makanya disebutnya dengan media dakwah itu ya karena memang digunakan untuk membesarkan atau memajukan persyarikatan itu sendiri. Itu aumnya. Kalau pendidikan, institusi pendidikan yang Muhammadiyah itu berarti amal usaha dari Muhammadiyah atau bagaimana Bu? Iya, itu salah satunya. Salah satunya. Iya, jadi amal usaha Muhammadiyah itu banyak. Ada di bidang pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Ada juga rumah sakit yang sekarang ini sudah dimiliki oleh Muhammadiyah gitu ya. Bahkan di daerah-daerah misalnya kayak pimpinan daerah Muhammadiyah itu juga sudah banyak yang mendirikan rumah sakit tidak hanya di pusat. Bahkan yang terakhir kemarin pimpinan pusat Muhammadiyah memiliki hotel. Iya. Itu di mana Bu? Itu di Jogja, di Jogja. Di komplek Muhammadiyah, memang di kompleks itu. Itu baru kemarin tahun 2023 ini juga. Baru jadi kalau mau nginep misalnya di Jogja boleh nanti di SM Tower namanya. Teman-teman SM Tower ya. SM Tower. Oke. Berarti kalau Stikes Ahmad Dahlan Cirebon ini termasuk AUM ya Bu? Iya, termasuk AUM. Kebetulan kalau untuk perguruan tinggi seperti kita ini, itu jumlahnya ada sekitar 171. Wow, seluruh Indonesia. Iya, akan tetapi sekarang jumlahnya akan menurun karena ada beberapa yang harus di-merger gitu. Jadi beberapa perguruan tinggi Muhammadiyah di-merger menjadi satu gitu. Kayak contohnya sekarang kita ini sedang proses merger Mbak Lian gitu ya gitu. Jadi sedang proses merger. Insya Allah nanti tahun depan 2024 itu SK-nya sudah turun dan kita bermerger dengan 3 institusi. Apa aja tuh Bu 3 institusi? Jadi kita Stikes Ahmad Dahlan Cirebon, kemudian Sekolah Tinggi Farmasi Muhammadiyah dan Stikes Muhammadiyah Cirebon. Nah ini kan 3 menjadi 1, otomatis tadi dari yang 171 itu berkurang 3 tapi hanya jadi 1 gitu kan ya. Jadi universitas ya itu. Iya betul, nanti jadi universitas gitu. Jadi ada rumah sakit gitu ya. Nah ini perguruan tinggi kita alhamdulillah ada 171 untuk saat ini dan akan berkurang karena tadi adanya merger di beberapa perguruan tinggi Muhammadiyah baik di seperti di kita ataupun di tempat-tempat yang lain gitu. Sebelum ngebahas ke yang lain saya mau tanya nih Bu, untuk visi misi dari Stikes Ahmad Dahlan sendiri itu apa ya Bu ya? Ya, jadi kalau kita lihat tadi kan visi Muhammadiyah itu
kita ingin memasyarakatkan Islam yang sebenar-benarnya gitu ya, yang sebenar-benarnya. Sedangkan kalau visi daripada Stikes Ahmad Dahlan yang dulunya adalah Akper Muhammadiyah Cirebon ya, yang sebelumnya adalah, karena ini masih banyak juga nih Mbak Lian yang alumni dari Akper Muhammadiyah itu sepertinya belum move on gitu ya. Belum move on guys. Iya, belum tahu kalau kita ini sudah berubah bentuk menjadi menjadi stikers gitu. Kadang-kadang mereka bertanya, Bu, saya nyari nama Akper Muhammadiyah kok nggak ada ya di PD Diktinya gitu. Padahal kan kita sudah berubah bentuk gitu ya. Kadang ada alumni yang masih seperti itu. Jadi kan memang mereka berarti belum move on ya. Kayak patah hati aja ya. Belum move on. Ya. Jadi kalau untuk visi dari Stikes Ahmad Dahlan itu sendiri adalah menjadi perguruan tinggi yang Islami, bermutu dan kreatif dalam pengembangan iptek ya di bidang kesehatan yang berdaya saing global pada tahun 2030. Oke, baik. Ada ciri khusus nggak sih Bu mahasiswa yang berkuliah di bawah naungan Muhammadiyah dengan yang tidak gitu? Iya. Ini sering ya sebenarnya pertanyaan ini ditanyakan juga sama user atau pengguna lulusan kita, apa sih bedanya gitu kan kalau di rumah sakit itu antara mahasiswa yang Muhammadiyah dengan mahasiswa yang tidak, toh mereka sama-sama menggunakan pakaian putih-putih ketika mereka praktek di rumah sakit gitu. Jadi kalau cirinya adalah tentunya mereka akan lebih sopan ya, lebih ramah, karena kalau di Muhammadiyah itu dibekali dengan ilmu agama yang lebih dalam, bagaimana mereka bersikap dengan orang yang lebih tua, dengan yang lebih muda dan juga yang seusia gitu. Nah, ciri yang lain adalah mereka memiliki keyakinan bahwa setiap usaha ya yang akan dilakukan atau dikerjakan itu hanya untuk mencari ridho Allah. Jadi ketika mereka nanti melakukan contoh kalau yang dari keperawatan gitu ya, misalnya memberikan pelayanan kepada pasien gitu kan, itu memang betul-betul ikhlas ya. Dia hanya melakukan pekerjaan itu tidak mencari imbalan dari pasien, tetapi hanya mencari imbalan dari Allah, yaitu ridhonya Allah gitu ya. Yang kedua, bahwa apa yang sudah atau kita ini meyakini bahwa apa yang sudah kita dapatkan atau prestasi apa yang sudah kita peroleh itu karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Nah, itu adalah ciri daripada mahasiswa yang Muhammadiyah atau kuliah di Muhammadiyah atau berpendidikan di Muhammadiyah dengan yang tidak atau yang bukan di Muhammadiyah. Itu Mbak Lian. Berarti di selama masa pembelajaran tersebut itu ada nilai-nilai agama ya? Atau seperti apa sih Bu cara pembelajarannya tuh? Ya, jadi kalau di kita ini ada namanya mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan. Oh, Al-Islam. Iya, nanti di dalamnya itu akan dipelajari tentang pengetahuan tentang bagaimana cara melakukan ibadah, mulai dari misalnya kita mau sholat nih. Sholat itu kan berarti mulai dari wudhu dulu gitu ya, atau bersuci gitu. Nah, itu diajarkan bagaimana berwudhu, bagaimana sholat, bagaimana setelah sholat, atau ketika misalnya dia menjadi masbuk, nah itu diajarkan. Kemudian diajarkan juga doa-doa terkait dengan, karena kita misalnya perawat gitu ya, diajarkan juga tentang doa-doa untuk memohon kesembuhan atau doa untuk orang sakit gitu. Itu salah satunya seperti itu di Al-Islam Kemuhammadiyahan gitu ya. Nah, itu yang tidak ada di sekolah-sekolah lain gitu ya, selain di Muhammadiyah ya, gitu. Jadi memang keunggulannya di situ. Oke Bu, selanjutnya kira-kira apa sih yang ingin Ibu sampaikan gitu untuk Milad Muhammadiyah dan Milad Stikes Ahmad Dahlan Cirebon? Ya.
Saya ingin menyampaikan khususnya kepada Sivitas Akademika Stika Samadalan Cirebon dan tentunya seluruh mahasiswa Stika Samadalan Cirebon bahwa di Muhammadiyah itu ya tidak pernah bertanya bagaimana negara kita untuk berubah, tetapi perubahan itu harus dimulai adalah dari diri kita. Jadi dari diri kita dulu yang berubah ya. Jadi baru kita bisa merubah dunia, bisa dikatakan begitu ya. Tapi kalau kita ingin dunia yang berubah tetapi kitanya juga nggak berubah, kan nggak mungkin ya. Jadi perubahan itu harus bisa dimulai dari diri kita, baru kita merubah orang lain atau merubah dunia gitu ya, seperti itu. Dan mudah-mudahan kita sebagai pengelola di kaumnya Muhammadiyah ini atau di amal usaha Muhammadiyah ini bisa melakukan perubahan diri, tentunya dalam misalnya perubahan dalam hal ibadah gitu ya, yang tadinya mungkin sholatnya bolong-bolong sekarang kita mulai rapetin gitu kan. Kalau yang mungkin puasanya ketika Ramadan juga sama bolong-bolong, ayolah kita berusaha untuk merapatkan juga gitu ya, jangan bolong-bolong lagi gitu. Kemudian ditambah juga dengan misalnya puasa-puasa yang lain. Dalam hal sholat misalnya ibadah sholat pun sama gitu, yang tadinya mungkin sholatnya hanya sholat wajib saja gitu ya, ditambahkan dengan sholat-sholat sunnah yang lain. Kemudian apa? Adanya perubahan di dalam bersosialisasi yang mungkin tadinya menutup diri gitu ya, kemudian terlalu jutek sama temen, ayolah kita rubah ya, sehingga suasana di dalam tempat kerja maupun di dalam suasana pembelajaran juga kan lebih nyaman, lebih enak gitu. Itu sih gitu. Ya baik, terima kasih Bu Rus. Ya teman-teman, kayaknya waktunya itu sangat cepat sekali ya. Terima kasih banyak Ibu Rus telah meluangkan waktu untuk sharing kali ini, pembahasannya yang sangat menarik ya Ibu Rus ya, yaitu menyambut Milad Muhammadiyah dan Stika Samadalan Cirebon. Ya. Semoga dari sini teman-teman bisa mengambil hal positifnya, dan sekali lagi selamat untuk Milad Muhammadiyah yang ke-111 dan Milad Stika Samadalan Cirebon yang ketiga. Semoga Muhammadiyah semakin maju dan berkembang. Amin. Iya. Oh ya Bu, sebelumnya ada slogan nggak nih dari Stika Samadalan Cirebon? Oh ya, kalau untuk tema dari Milad Muhammadiyah gitu ya, temanya kan ikhtiar menyelamatkan semesta. Oh ya, itu tema dari Milad Muhammadiyah yang ke-111. Untuk slogan kita Stika Samadahlan adalah Stika Samadahlan teruji dan terpercaya. Oh, boleh disebutkan bareng-bareng Ibu? Oke. Stika Samadahlan teruji dan terpercaya. Oke, sampai jumpa di lain waktu teman-teman untuk podcast selanjutnya. Saya Lian Sili Ayani selaku host di podcast Stika Samadalan Cirebon, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.